Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Raples dengan NPM 22210 20369 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok 5 yang berjudul Ahli Waris Asbabul Furud dan Ashobah. Materi pertama yaitu definisi ahli waris asbabul furud dan ashobah. 1. Ahli waris asbabul furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rod. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagiannya, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Secara umum, ashabul furud dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yakni ashabul furud sababiyah adalah orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. B. Ashabul furud nasabiyah, orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab, hubungan darah atau keturunan. Kedua, ahli waris ashabah. Kata ashabah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi mendapatkan ushubah dari ashabul furud. Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti baginya yang berlaku ketentuan. Pertama, jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah. Kedua, jika ada ahli waris ashabul furud, maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furud tersebut. 3. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furud, maka ahli waris ashabah tidak mendapatkan apa-apa. Pembagian warisan ahli waris ashabul furud dan ashobah. Para ahli waris yang termasuk ashabul furud tersebut apabila dirinci pembagiannya dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, 1/2 menjadi bagian 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan suami. Yang kedua, 1/4 menjadi bagiannya 2 orang, yaitu suami duda dan istri janda. Ketiga, 1/8 menjadi bagiannya 1 orang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak. 4. 2/3 menjadi bagian 4 orang, yaitu orang-orang yang mendapat bagian 1/2 kecuali suami, dengan ketentuan mereka tidak sendirian akan tetapi berbilang. 5. 1/3 menjadi bagian 2 orang, yaitu ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. 6. 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Adapun pembagian ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris ashabul furud. Namun yang berhak menerima ashabah terdiri dari 3 kelompok, yaitu ashabah bin nafsisi, ashabah bin ghairihi, dan ashabah ma ghairihi. A. Ashabah bin nafsihi adalah ashabah yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh sisa harta yang terdiri dari anak laki-laki saja. Mereka itu adalah: yang pertama, anak laki-laki baik seorang atau beberapa orang. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. Ketiga, ayah bila tidak ada anak atau cucu. 4. Kakek bila tidak ada ayah. 5. Saudara laki-laki kandung bila tidak ada anak atau cucu laki-laki. 6. Saudara laki-laki seayah bila tidak ada saudara laki-laki kandung. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bila tidak ada saudara laki-laki seayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Paman kandung 9 itu.
bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. 10 paman saya bila tidak ada paman kandung. 11 anak laki-laki dari paman kandung bila tidak ada paman saya dan ahli waris. 12 anak laki-laki dari paman saya bila tidak ada lagi ahli waris ashaba yang lain. B. Ashaba bil ghairi, yaitu golongan ahli waris yang tidak termasuk ashaba karena ia perempuan, namun ia bersama saudara laki-laki, maka menjadi ashaba terbatas kepada 4 orang perempuan, yaitu anak perempuan jika mewaris bersama anak laki-laki, cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki. Ketiga, saudara perempuan kandung bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. 4, saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. C. Ashaba mal ghairi adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus ashaba bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ashaba bin nafsi. Baik, itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Dari materi itu kesimpulannya, berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam 2 golongan, yaitu ahli waris ashabul furud, B. ahli waris ashaba. Adapun pembagian ahli waris ashaba adalah ahli waris yang bagian tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris ashabul furud, namun berhak menerima ashaba terdiri dari 3 kelompok, yaitu ashaba bin nafsihi, ashaba bin ghairihi, dan ashaba ma ghairihi. Baik, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.